Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sayyidil mursalin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin yang sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kami akan mencoba menjawab 3 pertanyaan. Yang pertama, inti dari ajaran Islam. Yang kedua, ibadah yang paling mendasar yang diajarkan oleh Islam. Dan yang ketiga, mengapa sholat harus menghadap batu hitam atau Hajar Aswad. Yang pertama, inti dari ajaran Islam itu sebagaimana dikatakan oleh Imam Muhammad Nawawi Al-Jawi dalam kitab Nasoihul Ibad, bahwasannya sesungguhnya semua perintah-perintah Allah itu kembali kepada 2 hal. Pertama, mengagungkan Allah, dan yang kedua, berkasih sayang terhadap makhluknya. Beliau menguatkan lagi dalam kitab yang lain bahwasannya ketaatan-ketaatan itu terangkum pada 2 hal, yakni mengagungkan Allah dan berbuat kasih sayang terhadap makhluknya. Ini menjadi inti dari ajaran Islam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an pada sebuah ayat yang sangat familiar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku akan menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah atau mengabdi kepadaku. Artinya, jin dan manusia diciptakan untuk liya'budun, beribadah ataupun mengabdi. Inti saripatinya adalah Allah tidak pernah akan menciptakan yang namanya makhluk manusia kecuali hanya dengan tujuan mengabdi. Inilah menjadi inti daripada ajaran Islam. Mengabdi atau menyembah itu luas maknanya, sehingga di dalam surat Al-Fatihah kita mendengar a'udzu billahi minasyaitonir rajim sampai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamulah hambamu ini menyembah dan hanya kepadamulah hambamu ini memohon pertolongan. Di dalam tafsir terjemahan Departemen Agama ataupun Kementerian Agama, di situ artinya menyembah. Akan tetapi makna dari iyyaka na'budu di situ kami mengabdi. Artinya orang yang mengabdi ada 2 dimensi pengabdian, yaitu pengabdian kepada yang menciptakannya dengan mengagungkan. Nah, ini ada kaitannya dengan pertanyaan nomor 2, ibadah yang paling mendasar yang diajarkan Islam. Nah, ibadah yang paling mendasar yang diajarkan Islam itu adalah sholat. Karena Nabi pernah bersabda bahwa yang pertama kali yang dihitung amalnya nanti di hari kiamat adalah sholat. Mengapa sholat ini menjadi istimewa? Karena semua perintah Allah Subhanahu wa taala itu melalui perantara malaikat Jibril. Akan tetapi perintah sholat ini
adalah perintah yang Nabi Muhammad SAW ditemani Jibril langsung menghadap Allah Subhanahu wa taala di Sidratul Muntaha. Karena di dalam perintah solat ini mengandung, merangkum semua rukun-rukun Islam itu. Dikatakan syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Setiap orang yang sholat akan melafalkan itu di tahiyat. Dan ini menjadi rukun sholat. Ketika orang mengerjakan sholat, rukun Islam yang kedua, ya dia sementara mengerjakan sholat. Ketika dia menunaikan zakat, rukun Islam yang ketiga, artinya dia menyempatkan kesibukannya itu, menyempatkan waktunya untuk beribadah. Orang yang berzakat adalah orang yang menyempatkan untuk menafkahkan kelebihan hartanya untuk berbagi kepada sesama manusia sebagai bentuk syukur. Nah, sebagai bentuk syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dia menyisakan waktu, dalam artian bukan menyisakan waktu dalam makna yang negatif. Dia meluangkan waktu, mengikhlaskan waktunya untuk membersihkan dirinya. Karena zakat itu bermakna menyucikan atau membersihkan. Sehingga apa? Orang yang sholat, pertama dia harus berwudu. Dia harus dipastikan dia itu tidak berhadas besar ataupun hadas kecil, tidak najis. Sehingga orang yang sholat adalah orang yang suci, orang yang bersih. Itu rukun Islam kita ketiga, zakat. Yang keempat, puasa. Orang yang sholat adalah orang yang mampu menahan dirinya, yaitu tentu saja orang sholat tidak bisa makan, tidak bisa minum. Makna yang lebih dalamnya, orang yang berpuasa adalah mampu menahan dirinya untuk mengingat hal-hal yang duniawi dan memfokuskan dirinya bahwa dia sementara berada dalam komunikasi kehadirat Allah Subhanahu wa taala atau mengagungkan Allah dalam bentuk ketaatan ataupun mengabdi kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kelima, rukun daripada Islam itu adalah naik haji bagi yang mampu. Nah, ini ada kaitannya dengan pertanyaan yang ketiga, yaitu mengapa umat Islam ketika sholat menghadap kiblat. Nah, kiblat yang dimaksud di sini adalah secara simbolis adalah Hajar Aswad ataupun Ka'bah yang berada di Mekah. Kita tahu bersama bahwa rumah yang pertama kali dibangun itu adalah di muka bumi ini adalah Mekah. Sehingga ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman akan mengadakan khalifah di muka bumi, maka para malaikat itu menanyakan apakah mereka akan menumpahkan darahnya, akan merusak ini bumi dan seterusnya. Nah, Allah mengatakan, aku ini lebih tahu daripada kalian. Sehingga para malaikat itu dalam tanda kutip merasa bersalah, akhirnya mengadakan penebusan, artinya mereka akhirnya memohon ampun kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Nah, di situ ada namanya Baitul Ma'mur. Mereka tawaf di langit yang ketujuh, yang awalnya mereka berada di Sidratul Muntaha, terus mereka berada di Baitul Ma'mur, tawaf. Mereka tawaf. Setelah mereka tawaf itu untuk memohon ampun kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dalam satu riwayat, maka dengan terciptanya Adam ini dibuatkan satu kiblat yang sama dengan Baitul Ma'mur yang berada di langit. Maka dalam riwayat dikatakan bahwasannya Baitul Ma'mur itu lurus vertikal dengan Baitullah yang berada di Mekah. Sehingga manusia-manusia itu ketika bertawaf itu lurus sampai di Baitul Ma'mur yang ada di atas langit itu dengan yang berada di bumi. Ketika Nabi Adam alaihissalam telah berada di bumi, nah, dikatakan dalam riwayat lain Nabi Adam dan anaknya Nabi Syed yang membangun ini Ka'bah.
Di dalam Al-Quran dijelaskan bahwa yang selanjutnya meninggikan atau membangun Ka'bah itu adalah Nabi Ibrahim alaihissalam dan anaknya yang bernama Ismail alaihissalam. Jadi rumah yang pertama kali berada di muka bumi ini adalah Baitullah sebagai pusat daripada semua kegiatan yang berada di bumi. Sehingga Ka'bah itu, orang yang membawa kompas itu tidak berfungsi karena bebas dari medan magnet. Kutub utara, kutub selatan, semuanya berada di garis titik tengah. Dari pusatnya bumi itu berada di Ka'bah. Nah, umat Islam tidak menjadikan Ka'bah ini sebagai sembahan, batu Hajar Aswad ini sebagai sembahan, tidak. Karena setiap ibadah itu ada yang harus difokuskan. Jadi Ka'bah ini menjadi satu titik fokus bagi semua umat Islam yang berada di muka bumi ini, yaitu menghadap kepada Ka'bah sebagai titik persatuan. Dulu sebelum menghadapkan ke Ka'bah itu sholat menghadap ke Baitul Maqdis atau di Yerusalem, Darussalam ataupun Palestina saat ini. Nah, waktu itu Nabi Muhammad berdoa menghadap ke langit, sehingga Allah mengalihkan karena Nabi Muhammad lebih suka kiblat itu menghadap ke Mekah, sehingga Allah mengembalikan kiblat menghadap ke Mekah atau saat ini dikenal dengan Ka'bah menjadi pusat. Ini menjadi simbol. Kenapa? Karena ada satu contoh. Ketika ada seorang berbicara dengan Ustadz, mengapa kita menghadap kiblat batu itu? Tiba-tiba ada istrinya yang telepon, orang itu yang sementara bertanya. Dan dia menjawab, oh iya sayang, iya sebentar, ya sementara dengan Ustadz. Dia menjawab seperti itu. Setelah selesai berbicara dengan istrinya, Ustadz bertanya, kamu berbicara dengan siapa? Beliau menjawab, saya sementara berbicara dengan istri saya. Oh tidak, kamu bohong. Saya melihat kamu sementara berbicara dengan benda mati itu. Tidak, saya sementara bicara. Ini handphone, ini teknologi canggih. Tidak, kamu tidak berbicara dengan istrimu. Saya melihat kamu berbicara dengan benda mati itu. Tidak, ini sudah canggih. Nah, itulah. Sementara Anda bisa berbicara dengan handphone, tetapi Anda sambung dengan istri Anda yang berada di rumah dan bisa berkomunikasi. Begitulah Ka'bah sebagai titik sinyal kuat untuk mengantarkan seseorang itu berkomunikasi, bermi'raj ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Itulah, bukan sebagai tempat untuk menyembah. Umar bin Khattab sendiri, sahabat Nabi Muhammad SAW, ketika berbicara kepada Hajar Aswad, kalau tidak aku melihat Nabi menciummu, aku tidak akan pernah menciummu. Ini menunjukkan bahwa keyakinan para sahabat Nabi bahwasanya segala sesuatu itu tidak memberikan manfaat dan kemudaratan karena ada hikmah terbesar yang tersembunyi bahwa pemilik satu-satunya kekuasaan hanya Allah. Itu menjadi misi semua nabi. Dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad misinya satu, mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah, memproklamirkan bahwa kalian semua penghuni bumi, bahwa ada yang menciptakan kalian, bahwa suatu hari nanti kalian akan berpulang kembali kepada pencipta kalian. Nah, inilah ada sangkut paut antara inti ajaran Islam, ibadah yang mendasar, dan juga mengapa sholat itu harus menghadap kiblat. Nah, ibadah yang mendasar seperti sholat itu berkaitan dengan inti ajaran Islam sebagaimana diketengahkan di awal tadi. Contoh, diajarkan kita untuk sholat jamaah. Hablum minallah, sholat. Hablum minannas, ketika orang sudah selesai sholat, zikir bersama, salam-salaman. Ini hablum minannasnya di situ, berkasih-kasihan. Kita tidak tahu di antara hidup ini tetangga depan, belakang, kanan, kiri, ada dengki, ada dendam, dan lain sebagainya, berkelahi, berantem, adu mulut, dan lain sebagainya. Nah,
ketika sudah bersih secara jiwa dan raganya, wudhunya, pikirnya hanya kepada Allah, maka ketika mereka secara ritual telah selesai, mereka tuntaskan dari jabat tangan, karena Nabi bersabda, apabila dua orang muslim berhadap-hadapan atau bertemu, mereka berjabat tangan, dan ketika mereka hendak berbalik, sebelum berbalik, dosa di antara keduanya itu rontok, berguguran sebelum mereka meninggalkan tempat itu. Nah, ini artinya hablum minallah itu dapat sebagai perwujudan mengabdi, menyembah. Nah, yang kedua, hablum minan nas sebagai berkasih sayang terhadap sesama makhluk itu pun selesai. Oleh karena itu, inti dari ajaran Islam ya dua itu. Nah, pengamalan di dalam ibadah yang paling mendasar yang diajarkan Islam adalah sholat, untuk mewujudkan dua itu, untuk menggantungkan Allah dan untuk berkasih sayang terhadap Allah. Dan mengapa harus menghadap kiblat? Kiblat menjadi titik sinyal yang kuat untuk menghantarkan komunikasi kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk sementara itu, nastaghfirullahalazim, nastaghfirullahalazim, nastaghfirullahalazim. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahman